Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihuda ma ba'du. Yang saya hormati, saya kasih para pemirsa sekalian rahimakumullah. Mohon maaf agak terlambat ini. Sebelum saya lanjutkan ta'lim tentang hadis dari Jahil Bukhari ini, saya akan merespon beberapa pertanyaan yang telah masuk ke kami. Pertama dari Mas Dul Latif, beliau asli Surabaya. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan penjelasan saya beberapa waktu minggu yang lalu terkait dengan waktu haji, ayat Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, bahwa ayat Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat itu sudah qat'iyud dalalah. Sebagaimana kita ketahui dan yang telah saya sampaikan, dan beberapa teman juga ada beberapa pertanyaan lain, lagi-lagi terkait dengan bahwa waktu haji yang saya jelaskan kemarin sesuai dengan surat Al-Quran, bahwa Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat, haji itu waktunya adalah beberapa bulan yang sudah diketahui. Jadi saya kira sangat jelas sekali, sudah ditegaskan beberapa bulan, lagi pula diberi penjelasan sifat maklumat yang sudah diketahui. Artinya bahwa sesungguhnya sebelum ayat Quran ini turun, itu tradisi haji atau ibadah haji itu memang sudah dikenal oleh masyarakat Arab, ya, terutama oleh masyarakat yang beragama, mengikuti agama Millah Ibrahim, bahwa ada satu ritual, satu ibadah yang namanya ibadah haji, dan kita semua tahu bahwa ibadah haji ini di dalam konteks ajaran Islam merupakan rukun atau kewajiban utama yang kelima. Yang ditanyakan bukan menyangkut soal syarat rukunnya, akan tapi memang lebih fokus kepada persoalan waktu haji. Dalam kesempatan saya terakhir, saya jelaskan bahwa waktu haji sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran itu longgar sekali sesungguhnya. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, haji itu waktunya beberapa bulan. Ashhurun jamak dari syahr menjadi ashhur, beberapa bulan. Maklumat yang sudah diketahui. Nah, pertanyaan yang disampaikan ke saya bahwa faktanya bahwa Nabi telah menjalankan haji sebagaimana yang kita ketahui selama ini pada waktu-waktu tertentu, yaitu sekitar tanggal 8 sampai tanggal 12 lah, kurang lebih begitu itu. Nah, dikaitkan dengan ayat Al-Hajj Ashhurun Ma'lumat beberapa waktu yang lalu, bahwa waktu haji itu beberapa bulan, saya menegaskan bahwa sesungguhnya waktu haji itu tidak sesempit yang kita kenal selama ini. Hanya sekitar seminggu atau bahkan mungkin 5 hari. Dengan akibat yang kita semua tahu, begitu banyaknya peminat umat Islam yang ingin menjalankan haji, sementara waktunya terbatas, maka terjadilah apa yang sekarang terjadi, yaitu antrian orang yang ingin menjalankan ibadah haji
Bahkan di beberapa negara sampai lebih dari 30 tahun. Di Indonesia kurang lebih 15 tahunan. Atau bahkan beberapa ada 17 tahun lebih. Itu satu hal. Yang kedua yang tidak kalah serius menurut saya. Yang pertama soal antri itu bisa serius juga. Bagi orang yang merasa mampu menjalankan ibadah haji dan kemudian mendaftarkan diri, itu kan pasti orang yang relatif sudah merasa mampu. Atau sudah ada kemungkinan mampu. Dan orang yang mendapatkan kemungkinan mampu, itu pasti rata-rata sudah berusia. Kecuali memang dari anaknya orang kaya raya. Tapi kalau dari warga biasa, bukan anaknya orang kaya, itu rata-rata sesudah mendapatkan, sudah berusia 40, bahkan ada yang 50 tahun, baru merasa bahwa saya sudah mampu untuk menjalankan haji. Dan karena itu, ketika umur 40 tahun baru daftar, sementara antrinya bisa sampai 15-20 tahun, maka kesempatan bagi yang bersangkutan untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah berusia 60 tahun ke atas. Dan kita melihat posisi usia orang yang menjalankan ibadah haji, terutama dari Indonesia, itu banyak sekali yang sudah sepuh-sepuh. Yang muda tentu saja ada, tapi itu pasti dari kalangan orang yang sudah kaya raya, langsung bisa mendaftar haji dengan tarif yang tinggi, terutama melalui agen-agen perjalanan haji yang bisa mempercepat antrian dengan tarif yang tentu tinggi, di atas rata-rata. Nah, itu satu hal. Jadi ada persoalan terkait dengan antrian yang panjang. Bagi orang yang daftar sesudah mampu, rata-rata sudah umur 40 tahun, sementara tiba saatnya haji sudah harus nunggu 25 tahun, itu berarti rata-rata 60 tahun ke atas. Dan ini sangat, tentu saja bisa menjadi masalah, karena haji itu merupakan ibadah yang sangat membutuhkan kesehatan dan kekuatan tubuh yang prima. Bukan saja karena perjalanan jauh, tapi juga aktivitas haji di sana juga membutuhkan tubuh dan jasad yang relatif kuat. Sementara banyak di antara jamaah haji yang baru mendapatkan kesempatan menunaikan haji sesudah umur 60 tahun ke atas. Jadi memang ada masyakat yang terjadi. Yang tidak kalah serius menurut saya bahwa haji itu sesungguhnya adalah ibadah napatilas. Napatilas itu menyusuri pusat-pusat sejarah, tempat terjadinya sejarah-sejarah kerohanian. Itu Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail. Bahkan juga sejarah Nabi Adam ketika ketemu dengan Siti Hawa di Arafah itu. Jadi ibadah haji itu sebenarnya napatilas. Konsep napatilas itu yang sangat dipentingkan adalah tempat sesungguhnya. Jadi kalau kita jelaskan, semua aktivitas itu memerlukan dua hal. Pertama waktu, yang kedua tempat. Dzaraf zaman, waktu, dan dzaraf makan, tempat. Haji sebagai sebuah ibadah napatilas yang sangat intensif aktivitasnya, itu tentu membutuhkan waktu yang jelas. Ya. Beda dengan ibadah haji yang sifatnya pasif, ibadah tarki, kayak puasa itu. Puasa itu kan tidak ada kegiatan, puasa itu ibadah pasif. Ibadah yang pasif ini tidak memerlukan ruang tempat tertentu. Puasa itu ya yang penting tidak makan, tidak minum sejak subuh sampai maghrib. Karena tidak ada aktivitas, maka tidak perlu ada tempat tertentu. Itu ibadah tarki itu tidak membutuhkan tempat tertentu. Karena tidak
ada aktivitas. Jadi yang diperlukan adalah dzaraf zaman. Dzaraf makannya tidak penting. Zamannya puasa ya mulai Thulu'ul Fajr sampai Ghurubus Syams. Tempatnya di mana saja. Itu ibadah puasa sebagai ibadah tarki yang sifatnya pasif. Kalau ibadah yang pasif yang tidak terdiri dari aktivitas, memang waktu yang disediakan syara itu pas. Puasa itu mulai Thulu'ul Fajr sampai Ghurubus Syams. Waktu yang disediakan oleh syara itu juga segitu. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, sekali ini perlu dipahami. Ibadah pasif itu waktu yang disediakan oleh syara itu pas. Tidak lebih, tidak kurang. Tapi ibadah fi'li, ibadah yang bersifat aktivitas, yang ada gerak, itu selalu diberi waktu lebih longgar dari yang dikonsumsi, dari yang dibutuhkan. Sholat misalnya, itu kan ibadah fi'li. Ada wudhu, ada menutup aurat dulu, baru kemudian takbir, dan seterusnya sampai salam. Jadi ada gerak di situ, fi'li. Nah, ibadah fi'li seperti sholat ini, itu selalu disediakan oleh syara waktu yang lebih luas, lebih longgar dari yang dibutuhkan. Sholat subuh, ya paling katakanlah 10 menit lah dengan wudhunya itu, udah cukup. Sementara yang disediakan oleh syara itu waktunya mulai Thulu'ul Fajr sampai Thulu'ul Syams ya. Itu rata-rata 1 jam lebih lah, 1,5 jam bahkan 2 jam di daerah tertentu. Padahal yang dikonsumsi hanya mungkin 10 menit. Nah, haji ini merupakan ibadah yang sangat fi'ali, sangat intensif dengan aktivitas. Jadi kalau kita pakai kaidah tadi, kalau ibadah tarki pasif, waktu yang disediakan oleh syara itu pas. Tidak lebih, tidak kurang. Sementara ibadah yang bersifat aktivitas, itu selalu diberi waktu lebih longgar dari yang dibutuhkan. Maka di dalam teori fikih, waktu untuk ibadah fi'li itu dibagi dengan 2 waktu. Waktu afdholiyat, waktu prime time, atau dan waktu jawaz. Waktu boleh, tapi tidak tergolong utama. Sholat misalnya, itu prime time-nya rata awal waktu. Maka Nabi hampir dipastikan selalu sholat awal waktu. Kecuali beberapa kesempatan untuk Isya diakhirkan, karena semakin malam semakin afdol. Tapi untuk sholat-sholat yang lain itu awal waktu. Nah, ketika Nabi menjalankan ibadah fi'li dengan waktu yang lebih luas dari yang dibutuhkan, dan beliau menjalankan di awal waktu, bukan berarti di luar awal waktu tidak sah. Sholat maghrib waktunya mulai jam 6 sampai jam 7. Jam 7 kurang 10 masih bisa, sah itu. Tapi kurang afdol. Nah, disinilah kita bisa menjelaskan, ibadah haji itu ibadah yang sangat fi'li, super fi'li. Intensif sekali itu, geraknya. Kalau sholat, bergerak tapi di tempat. Tapi haji itu bergerak dan mobile. Dari Arafah ke Mina, kemudian ke Mekah, ke Baitul Haram, ke Tawaf, kemudian sa'i. Jadi sangat intensif sekali. Dengan demikian maka ibadah haji sebagai ibadah super fi'li lah, katakanlah begitu, penuh dengan aktivitas, itu tidak mungkin diberi waktu yang hanya ngepas. Ya, seperti puasa, itu waktunya pas. Jadi sekali lagi, ibadah haji adalah ibadah yang sangat intensif, terdiri dari action, tindakan-tindakan, gerak.
Nah, tadi sudah saya katakan, ibadah yang fi'li kayak sholat itu selalu diberi waktu lebih luas dari yang bukan. Nah, haji ini ibadah yang super fi'li. Oleh sebab itu, menurut teori, waktu yang disediakan oleh syara itu tentu lebih luas dari yang dibutuhkan. Haji katakanlah prosesi awal sampai selesai, katakanlah 5 hari lah. Longgarnya seminggu lah boleh juga, tapi sebenarnya 5 hari sudah cukup. Itu yang dikonsumsi, yang dibutuhkan. Sementara yang disediakan oleh syara, dalam hal ini Quran, itu 3 bulan. Jadi kalau katakanlah yang dibutuhkan kurang lebih seminggu, yang disediakan oleh syara 3 bulan. Seperti ditegaskan di dalam surat Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu waktunya beberapa bulan. Semua tafsir memberikan penjelasan beberapa bulan itu 3 bulan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ini klop ini. Karena haji itu adalah ibadah fi'li, aktivitas yang sangat intensif dan berat, maka Al-Quran memberikannya waktu yang lebih luas dari yang dibutuhkan. Sama dengan sholat, ibadah yang berupa gerak, maka syara juga memberikan waktu lebih luas dari yang dibutuhkan. Nah, yang tidak kalah penting, bahwa haji itu tidak sembarang tempat bisa kita jadikan tempat untuk menjalankannya. Harus di tempat tertentu, di Mekah sana, sekitar sana itu. Jadi yang dibutuhkan keasliannya dalam menjalankan ibadah haji, karena ibadah haji itu napak tilas, maka yang harus dijaga keasliannya adalah petilasannya, zoroh makannya itu. Maka haji tidak boleh dijalankan selain di beberapa masyair yang ada di Mekah sana. Nggak bisa itu. Ya harus di sana. Nggak bisa haji di Jawa, misalnya di tempat-tempat keramat, dimanapun nggak bisa itu. Harus di Mekah. Jadi yang utama memang zoroh makan, tempat. Nah, sementara zorof zamannya tidak harus persis seperti yang dicontohkan pada kali pertama oleh Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim dan kemudian diikuti oleh Rasulullah SAW, memang beliau menjalankan ibadah haji pada hari-hari yang selama ini kita kenal. Dengan kata lain, menjalankan ibadah haji pada waktu prime time, waktu afdholiyat. Sama dengan Nabi juga hampir selalu menjalankan ibadah sholat pada awal waktu. Tapi ini bukan berarti bahwa di luar awal waktu tidak sah. Sah saja itu. Tapi keutamanya kurang. Sholat di awal waktu itu adalah yang paling utama. Di luar awal waktu boleh. Itu namanya waktu jawaz. Waktu boleh untuk menjalankannya. Nah, begitu juga haji. Sebagai ibadah dengan aktivitas yang tinggi, maka diberi waktu lebih luas dari yang dibutuhkan. Maka kita bisa membagi waktu haji ada 2, sama dengan waktu sholat, itu waktu jawaz dan waktu afdholiyat. Waktu utama, prime time, dan waktu boleh, tapi keafdolannya kurang. Tapi boleh, sah. Jadi kalau waktu sholat itu afdholiyatnya, prime time-nya itu awal waktu, rupanya waktu afdholiyat haji itu ujung waktu, di akhir. Ya. Nah, Nabi itu menjalankan ibadah haji pada ujung itu, pada waktu yang kita kenal selama ini. Sama hanya dengan Nabi menjalankan sholat pada awal waktu. Artinya apa? Bahwa Nabi menjalankan sholat di luar awal waktu itu sah. Kita juga sah menjalankan sholat di luar awal waktu, tapi afdholiyatnya kurang. Nah, Nabi menjalankan ibadah haji pada ujung waktu, afdholiyatnya di situ itu. Dalam hari-hari yang kita kenal selama ini. Itu afdholiyatnya.
bukan berarti bahwa di luar waktu afdholiyat haji yang selama ini kita kenal tidak sah. Sah saja. Mulai kapan? Mulai Syawal, sesuai dengan nas yang sangat qat'i, dalalah maupun wurudnya, dan sharih tidak memerlukan takwil macam-macam, yaitu al-hajj asyhurun ma'lumat. Haji itu waktunya beberapa bulan. Nah, dengan demikian maka ketika ruang waktu diberi kelonggaran, maka akan ada keuntungan yang sangat jelas bahwa dzaraf makan, jadi sekali lagi, ketika dzaraf waktu, dzaraf zaman diperluas, maka dzaraf makan akan mendapatkan keuntungan untuk dijaga keasliannya. Tempat-tempat masyair menjalankan ibadah haji itu sekarang kan sudah bisa dikatakan hancur lebur kalau dilihat dari keaslian pada zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW menjalankan ibadah haji. Coba aja lihat tempat sa'i Safa Marwah, ya sudah tidak lagi kelihatan lagi gunung bukit Safa Marwahnya sudah tidak ada itu. Begitu juga tawaf, ya tawaf melingkari Ka'bah, ya memang melingkar juga tapi sudah jauh dari Ka'bah karena harus dibikin lingkaran yang seluas mungkin. Begitu juga tempat jamarot, lempar kerikil atau batu, itu juga sudah suasana kebatinan, suasana alam pada zaman Nabi Ibrahim menjalankan ibadah haji itu sudah tidak kelihatan lagi. Jadi suasana kebatinan juga sudah hilang karena dzaraf makannya, tempat masyair menjalankan ibadah haji itu sudah sangat jauh dari aslinya. Jadi ada dua hal yang harus kita sorot di sini. Pertama, bahwa dengan konsep waktu yang sempit selama ini, masyair itu hancur. Tempat-tempat petilasan suci di mana kita menjalankan ibadah haji itu sudah jauh dari aslinya. Suasana kebatinan ketika Nabi Ibrahim misalnya melempar batu kepada orang, pada makhluk atau ya iblis yang menggoda, itu sudah tidak terasa lagi itu. Begitu juga ketika kita lihat mas'a, sa'i dari Safa Marwah, ketika Nabi Adam lari-lari mencari air, itu juga sudah tidak bisa dibayangkan lagi itu. Jadi sekali lagi, ini semua kehancuran masyair yang sesungguhnya merupakan komponen yang sangat esensial dari manasik haji, itu rusaknya atau hancurnya karena kita tidak memberikan kelonggaran kepada waktu. Maka dzaraf makan menjadi rusak karena dzaraf makan yang sempit itu dipaksa. Padahal sesungguhnya agama, syariat, Al-Quran secara jelas telah memberikan kelonggaran kepada dzaraf zaman, bukan hanya beberapa hari yang kita kenal selama ini, tapi 3 bulan. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Nah, kalau kita mengacu kepada ayat ini, sebenarnya akan terjadi satu perubahan yang positif yang luar biasa. Kita kembalikan waktu haji sesuai dengan Al-Quran, bahwa waktu haji adalah beberapa bulan, dan semua tafsir itu memberikan penjelasan asyhurun itu beberapa bulan, atau jamak dari syahr itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, dengan kembali kepada Al-Quran Al-Hajj asyhurun ma'lumat, maka
Sesungguhnya kita bisa reschedule pelaksanaan ibadah haji itu. Misalnya per gelombang 1 minggu. Itu kalau kita acukan kepada 2 bulan plus 2 minggu, Syawal, Dzulqa'dah, dan paruh pertama dari Dzulhijjah, itu bisa terdiri dari 10 pekan sesungguhnya, 10 minggu. Kalau per minggu itu kita bikin aplusan 2 gelombang, itu berarti ada berapa itu? Ada 8, 10 gelombang. 10 gelombang ibadah haji, 1 gelombang kita jadikan 1 juta aja. Jadi 10 juta. Itu sudah sangat longgar sekali. Sekarang ini sekitar 3 juta sudah kayak gitu itu. Jadi akan ada kemudahan yang luar biasa. Antrian haji bisa disingkat, kalau sekarang ada sampai 50 tahun, itu bisa disingkat secepat mungkin. Karena setiap tahun kita bisa mengirimkan jamaah haji 10 sampai 12 gelombang. Setiap gelombang kita batasi 500.000 sampai 1 juta. Itu pasti akan jadi sangat longgar. Sehingga antrian panjang itu bisa dihindari. Dan keuntungan lain yang tidak kalah penting atau yang sungguh-sungguh penting, karena jamaah haji kita perkecil jumlah gelombangnya sekitar 500.000, paling banyak 1 juta, maka density atau kepadatan itu bisa kita hindari. Dan kemudian dengan kepadatan yang dapat dihindari, maka masyair, tempat-tempat suci, petilasan di mana kita menjalankan ibadah haji, itu bisa kita kembalikan sedekat mungkin dengan suasana aslinya. Melempar jamarat misalnya sekarang, di tempat jamarat itu sudah terdiri dari beton-beton yang luar biasa itu. Ketika Nabi Adam melempar setan yang menggoda, itu sudah tidak terasa lagi, karena yang ada adalah beton-beton yang raksasa itu. Nah, itu semua bisa dihancurkan balik. Kita pulihkan masyair itu sedekat mungkin dengan suasana alam yang asli ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Adam sama Siti Hawa itu menunaikan ibadah haji waktu itu. Menjalankan manasik atau napak tilas, kita bisa lakukan sedekat mungkin dengan aslinya. Jadi akan ada banyak keuntungan dengan kita merujuk pada Al-Quran mengenai soal waktu. Waktu ada 3 bulan, waktu haji itu. Kalau ini kita rujuk, maka jumlah jamaah haji seberapapun itu bisa kita tampung melalui gelombang-gelombang gelombang menunaikan ibadah haji setahunnya. Per tahun kita bisa mengirimkan paling tidak 10 gelombang, bahkan bisa lebih dari itu. Dan 1 angkatan itu kita batasi maksimal 1 juta, atau bahkan kalau perlu 500.000 aja. Dengan demikian maka kita bisa kembalikan suasana masyair itu, kayak tempat jamarat yang sudah menjadi gunung beton itu, kita hancurkan kembali, kita dekatkan, kita pulihkan suasana jamarat Mina itu sedekat mungkin dengan suasana alam pada saat Nabi Adam dan Nabi Ibrahim menjalankan ibadah haji melempar jamarat itu. Jadi ada 2 keuntungan. Pertama, dengan kembali kepada Quran, tentu ini merupakan kebenaran. Yang kedua, dengan kembali pada Quran menyangkut soal waktu haji yang 3 bulan, kita bisa
memberikan masyair, tempat-tempat petilasan suci, kita bongkar semua yang ada sekarang, dikembalikan pada situasi yang sedekat mungkin dengan suasana aslinya pada zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim menjalankan ibadah haji. Dan yang ketiga keuntungannya bahwa ibadah haji yang sekarang antri sampai 50 tahun itu tidak diperlukan lagi. Karena setiap tahun kita bisa mengangkat jamaah haji satu gelombang 1 juta aja, bahkan bisa 500.000. Seminggu itu bisa aplusan, jadi 1 minggu bisa dua aplusan, jadi bisa sampai 10-12 juta sesungguhnya per tahun bisa menunaikan ibadah haji dengan model itu. Jadi saya kira akan sangat banyak manfaatnya. Pertama, kita kembali pada Quran, dan saya kira ini merupakan kesepakatan kita semuanya. Rujukan pertama di dalam kita beragama, lebih-lebih soal ibadah mahdhu, haruslah kepada nas yang qat'id dilalah wal wurud. Dan ini Quran. Dan yang kedua, di samping kita mendapatkan keuntungan kembali kepada nas yang sangat sharih, kita juga akan bisa menangkap kembali suasana kebatinan pada zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim menunaikan ibadah haji sebagai napak tilas spiritual. Dan keuntungan yang ketiga, bahwa antrian haji yang sekarang sampai 50 tahun di beberapa negara, bahkan di negeri kita sudah sampai 30 tahun lebih, itu bisa dihindari. Karena setiap tahun dalam waktu 3 bulan kita bisa mengangkat atau mengirim jamaah haji minimum 10 juta. 10 juta berarti bisa kita bagi menjadi 20 gelombang juga bisa, karena sesungguhnya seminggu bisa dua gelombang. Dengan demikian maka ada beberapa keuntungan. Tadi sekali lagi, masyair, tempat-tempat petilasan akan kita kembalikan sedekat mungkin aslinya. Yang kedua, jamaah haji tidak perlu antri berpuluh-puluh tahun. Yang ketiga, tentu biayanya juga pasti akan lebih murah dibanding dengan biaya yang sekarang ini terjadi. Dan yang keempat, tentu saja manajemen penyelenggaraan haji atau pelayanan haji akan jauh lebih simpel, lebih sederhana, dan lebih masuk akal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ini tentu banyak yang merasa ganjil atau kaget, tapi sesungguhnya yang lebih mengagetkan adalah bahwa kita selama 14 abad lebih itu telah mengingkari ayat Quran yang begitu jelas, qat'id dilalah wal wurud, yaitu al-hajju asyhurun ma'lumat. Dan kita dengan meninggalkan ayat Quran, kita telah juga membuat masyair itu hancur, dirusak, udah hilang keasliannya. Saya kira itu. Sekali lagi mohon maaf jika ada khilaf, dan tentu saja kebenaran hanya datang dari Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.